Nafi, Hadir Pak. Maharani, Hadir Pak. Zafira, Hadir Pak. Tesha, Hadir Pak. Tesha. Hadir Pak. Soalnya ada 2 ini. Pakai 2 itunya ya, HP-nya. Iya Pak, takut jaringannya. Oke. Christina, Hadir Pak. Nurulaini, Hadir Pak. Oke, makasih. Kalau di ini hadir, tapi ketika ditanya kok nggak hadir ya. Oke, rekan-rekan kita apa itu diskusikan berkaitan dengan UTS. Maunya multiple choice atau essay atau take home. Silakan. Halo. Mau apa yang tadi ketiga itu pick home, Pak? Take home. Take home itu macam tugas, jadi ujian dikerjakan gitu ya, jadi soalnya dikasih kemudian dikerjakan kayak tugas lah, mirip tugas. Soalnya biasanya kalau take home itu mirip-mirip makalah lah begitu ya, mirip makalah, jadi agak banyak biasanya kalau take home ya. Nah kemudian kalau essay seperti biasa, tetapi soalnya tidak terlalu banyak, biasanya saya berikan 3 soal, kemudian bisa dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan, misalkan pada saat jam kuliah ya, atau misalkan kita buat kesepakatan dikerjakan 3 hari misalkan gitu ya, atau multiple choice, saya kasih soal-soal pilihan ABCD, hitung kancing gitu, bilang kancing ya, terus bisa BS kayak gitu deh. Kemudian biasanya diselenggarakan pada saat jam perkuliahan karena tidak terlalu lama kalau multiple choice ya. Nah silakan, mau yang gimana ini, kesepakatan aja. Kalau tidak ada kesepakatan saya tentukan sendiri. Bapak izin menyampaikan pendapat. Ya silakan. Tadi udah diomongin sama anak-anak di grup kelas, katanya memilih PG saja Pak. Apa? PG tadi multiple choice. Ya, multi PG pilihan ganda. Pilihan ganda. Ini kan analisis finansialnya ya. Ya boleh aja, cuma nanti akan ada banyak, repot juga nanti ngitung-ngitung juga. Kalau saya boleh tawarkan ya, kan saya dari awal sudah bilang di UTS ini kita ujiannya semacam exercises gitu ya. Jadi kalau multiple choice bisa aja, tapi soalnya akan banyak, kadang hitung baru dipilih gitu. Ya misalkan soal budidaya, saya buat soalnya misalkan pertanyaannya berapa BCR-nya misalkan ya, dari kasus ini. Anda ngitung kan, ngitung satu persatu, kemudian pilih D misalkan, pilih A misalkan. Bapak Ya. maaf. Kalau untuk take home itu waktunya berapa lama ya Pak? Waktunya ya biasanya seminggu take home itu ya. Jadi tetap rekan-rekan sesuai dengan kesepakatan awal nih,
bahwa ujian UTS untuk mata kuliah ini adalah exercises, latihan-latihan gitu ya, hitung-menghitung gitu ya, dari parameter-parameter finansial. Nanti ujian UAS-nya, ujian akhir, cash flow kan gitu ya. Nah, jadi multiple choice boleh-boleh aja nanti saya siapkan. Tapi Boya dipikirkan, kelihatannya lebih enteng ya. Kelihatannya lebih enteng, tinggal pilih. Tapi kan kalau analisis finansial harus ngitung-ngitung juga. Kalau misalkan multiple choice ada 10, bisa jadi ini soal analisis finansialnya bisa 5 ya. Misalkan dari 5 ini 2 diambil ya soalnya gitu ya. Jadi taruh 10, jadi 5. Nah dari 5 ngitung lagi dari 0. Pertama benefit cost analysisnya gitu ya, nanti ke parameter finansialnya. Nah biasanya kan begitu. Jadi Anda ngitung 5 kasus misalkan ya untuk multiple choice 10 gitu, PG 10 gitu. Kalau saya sih siap aja, cuma masalahnya Anda siap nggak? Kalau saya kan bang soalnya ada saya gitu. Cuma saya mikir ribet aja, Andanya harus banyak ngitung ya. Setidaknya 5 gitu. Kan nggak mungkin satu soal dipakai untuk 10 PG gitu. Ya. Oke, gimana? Bapak maaf, Ya. Bapak gimana? Kenapa? Tadi sudah itu diskusikan lagi katanya untuk memilih take home saja karena katanya deadline-nya juga seminggu. Ya. Take home aja. Benar nih, udah deal. Barangkali ada yang keberatan, silahkan sampaikan. Untuk take home-nya 1 minggu kan Pak deadline-nya? Ya, hikumnya 1 minggu lah cukup ya, karena kan ada hitung-hitungan ya. Ada hitung-hitungan. Kalau tidak pakai hitung-hitungan bisa 2 hari, 3 hari gitu. Jadi gimana? Izin berpendapat Pak, saya setuju dengan Aida dan teman-teman untuk memilih take home. Hasilnya juga insya Allah maksimal Pak. Terima kasih. Ya udah nggak apa-apa. Kalau sepakat nggak apa-apa ya, kita tikum aja. Oke? Masih ada yang keberatan, silakan. Baik Pak. Aman Pak, aman. Ya. Ini siapa nih? Oke. Gimana rekan-rekan? Udah sepakat ya? Iya Pak, take home. Oke. Sudah, kalau tidak ada lagi yang komplain, kita akan tetapkan ujiannya take home ya. Jadi minggu depan itu teknisnya saya buka siapnya ya. Kemudian Anda absen dulu. Setelah itu Anda boleh kerjakan take home. Jadi absen tetap ya, supaya kehadirannya muncul. Ya, oke. Baik, yang pertama sudah bisa dicari solusinya. Kemudian yang kedua ada tugas, ya. Ada tugasnya. Kemarin ada yang bertanya sama saya berkaitan dengan tugas. Jadi boleh kita reformulasi kembali lah ya, bila Anda mengalami kesulitan atau ketidakpahaman ya berkaitan dengan tugas. Sebetulnya untuk format tugas ada banyak skenario yang bisa dilakukan ya. Pertama, tugasnya
Yang pertama saya pernah menyampaikan Anda mencari salah satu kasus ya analisis finansial dalam kegiatan 1 perikanan tangkap, 2 perikanan budidaya, ya 3 pengolahan. Ya. Jadi caranya Anda cari saja, bukan mengerjakan ya. Anda bukan mengerjakan tapi mencari saja. Mencari dari berbagai literatur ya, dari jurnal, dari manual book, silahkan. Cara gampangnya cari aja di Google ya. Analisis finansial untuk 3 ya, ada 3 kasus analisis finansial untuk 3 sub bidang ya. Pertama perikanan tangkap, kemudian yang kedua perikanan budidaya, yang ketiga pengolahan hasil ya, pengolahan hasil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda boleh membuat dalam bentuk Excel ya, dari kegiatan, kalau ini salah satu dari kegiatan sub bidang perikanan. Boleh perikanan tangkap, boleh perikanan budidaya, boleh pengolahan. Kalau ini satu ya. Tetapi Anda akan membuat di Excel itu struktur biaya dan analisis finansialnya. Jadi yang dimaksud struktur biaya, misalkan Anda mengambil kasus budidaya ikan mas dalam KJA, misalkan ya, satu aja. Nah, Anda ceritakan ya, dari mulai persiapan menyediakan sarana prasarana perikanan, kemudian terus sampai ke operasional ya, KJA, sampai panen, sampai ke benefit, kemudian analisis finansial berapa. Jadi dalam kasus ini Anda cerita, misalkan pertama mencari tempat ya, yang kedua mempersiapkan sarana prasarana, misalkan berkaitan dengan rakit ya. Jadi yang pertama misalkan membuat rakit ya. Kemudian yang kedua mempersiapkan perahu untuk aksesibilitas ya. Kemudian setelah itu masuk ke kegiatan tebar benih ya. Kemudian setelah itu pemberian pakan, kemudian pemberian obat-obatan, kemudian maintenance ya, ada tenaga kerja untuk memelihara di situ. Kemudian setelah itu pemanenan ya. Kemudian dari pemanenan maka Anda akan mengetahui benefitnya. Kemudian setelah itu baru Anda lakukan analisis finansialnya, misalkan BCR, HPP, break-even point, silahkan. Minimal 3 parameter. Ya, ada profit, profitabilitas, ada rentabilitas, ada HPP, ada BCR ya, ada break-even point ya, dan sebagainya ya. Jadi silahkan pilih saja beberapa aja ya. Asal jangan 1, 2 gitu ya. Minimal 3 lah, 3 parameter Anda siapkan. Nah, ketika Anda cerita mengenai kegiatan itu, dari mulai persiapan sampai dengan Anda analisis finansial, Anda cerita kegiatan teknisnya itu diurut ya. Kemudian jangan lupa di situ Anda
masukkan struktur biayanya, ya. Struktur biayanya dari mulai investasi, ya. Kemudian setelah itu penyusutan, kemudian ada biaya operasional, ya. Biaya operasional bisa di breakdown nanti peak cost, variable cost gitu ya. Baru nanti ke analisis finansial. Nah, ini kalau Anda mengambil skenario yang kedua ini akan dipakai pada saat nanti mengerjakan tugas cash flow di UAS ya. Jadi Anda sudah membuat ini ya. Jadi di perencanaan bisnisnya Anda sudah membuat ya cash flow-nya. Anda nanti tinggal ngisi-ngisi aja cash flow-nya dan akan saya sampaikan nanti materinya ya. Jadi Anda tinggal exercise saja nanti di tugasnya. Jadi tugas ini akan dipakai untuk tugas cash flow. Saya menawarkan saja apakah skenario yang ke-1 atau skenario yang kedua. Ya, silahkan. Oke. Ada yang mau respon? Pak izin bertanya. Oke, silakan. Ya, silakan Pirgi, silakan. Baik Pak. Untuk yang tadi kan Pak ada, yang pertama kan ada analisis mengenai 3 bidang, yaitu perikanan tangkap, terus budidaya sama pengolahan. Nah itu kan dicari Pak. Terus kita itu bikin datanya, pilih salah satu. Terus pilihnya itu minimal 3 yang dibahasnya kayak profit benefit yang kayak gitunya. Nah itu tuh Pak dibikinnya tuh di Excel. Tapi dalam bentuk formatnya itu makalah, paper atau gimana Pak? Oke. Yang pertama, ya skenario yang pertama, Anda hanya mencari di Google. Anda mencari di jurnal-jurnal. Kan sudah ada, misalkan Anda cari ya di jurnal. Oh, ini ada analisis finansial ya. Nah, kemudian oleh Anda di copy ya. Jangan di print screen. Boleh di print screen dulu tapi nanti diketik lah gitu ya. Atau barangkali ada yang bentuk doc misalkan ya, bukan PDF. Ya. Anda copy saja, kemudian kan kasusnya 3 ya kalau yang pertama. Misalkan untuk penangkapan, ambil 1 deh. Misalkan penangkapan alat tangkap apa, silahkan. Ya. Kemudian budidaya apa, pilih salah satu. Mau KJA, mau kolam air deras, mau kolam konvensional, mau hatchery, apapun lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, Anda boleh ngambil pengolahan. Pengolahan juga kan macam-macam, apapun. Anda tinggal ngopi ya, dimasukkan ke doc ya, tulis nama, kemudian identitas Anda ya, nama sama NPM ya, tuh disebut aja di situ tugas mata kuliah ekonomi produksi gitu ya. Udah tinggal copy, tinggal kirim aja ya, di copy. Kemudian kan biasanya di situ sudah ada analisis finansialnya. Anda hanya tinggal copy. Ya, saya yakin nanti akan ada perbedaan cara menganalisisnya. Ya, nanti akan saya coba luruskan. Seringkali beda persepsi ya dalam analisisnya itu. Ya, seadanya saja nggak apa-apa kalau itu mah diambil ya. Pokoknya di copy, dimasukkan ke tugas. Mau salah, mau benar hasil analisis finansial orang lain, yang penting dikirimkan saja ya. Dikirimkan saja, baru nanti akan kita review di mana kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan perhitungannya. Itu yang pertama. Bisa dipahami nggak, Pergi?
Bisa Pak. Oke. Kalau yang kedua hanya dalam format Excel saja. Mungkin cukup. Kalau Excel ya tergantung dari banyak row-nya Anda menulis ya. Bisa satu Excel saja ke bawah ya. Jadi caranya ya sama, di atasnya ada identitas Anda. Kemudian di situnya misalkan analisis finansial tambak misalkan lah gitu ya. Misalkan tambak udang Paname misalkan gitu ya. Nah, kemudian kolomnya seperti biasa. Atau mungkin nanti saya kirim aja itunya formatnya ya. Format untuk Excel-nya itu. Tapi secara umum ini di Excel ada nomor kan. Kolom berikutnya di situ struktur BCA. Struktur BCA atau struktur BC deh ya gitu. Struktur benefit cost gitulah ya. Kolom yang kedua ya. Kolom yang ketiganya satuan. Ya. Kolom yang keempatnya quantity. Kemudian kolom yang kelimanya harganya, price-nya. Ya. Kolom yang keenam total. Ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi Romawi 1 misalkan investasi. Ya, Romawi kedua biaya operasional atau operasional cost. Nah, 21-nya misalkan PIKOS. Kemudian 22-nya variable cost. Ya. Romawi ketiganya benefit. Romawi keempatnya analisis finansial. Itu kira-kira seperti itu, Virgi. Baik Kak, terima kasih jawabannya Pak. Oke. Nah, yang lain silakan, barangkali ada yang belum jelas. Bapak mohon maaf, saya izin untuk memastikan Pak. Ya, kenapa? Jadi ini untuk tugas EPP sendiri itu, jadi Bapak memberikan 2 pilihan kepada kami ya Pak. Ya. Yang pertama itu yang pertama itu metodenya dengan mengcopy yang jurnal yang kami cari gitu, yang terkait dengan analisis dari ketiga yang perikanan itu, lalu nanti di-copy, diberikan identitas kita ke dokumen, lalu dikirim ke Bapak untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu yang terkait yang Excel ya Pak, yang tadi ada dari BCA satuan total atau yang investasi segala ya, yang seperti itu mungkin Pak. Jadi kita bebas memilih yang metode yang pertama atau yang kedua, begitu. Apakah begitu Pak? Benar? Boleh. Jadi bebas mau yang pertama atau yang kedua. Kalau yang pertama hanya mengcopy, kalau yang kedua ada analisisnya. Kan Anda harus memasukkan, ya kan? Dari kasus-kasus yang ada, Anda masukkan ke 1 investasi, yang Romawi 2 operational cost, 21-nya fixed cost, 22 variable cost ya. Kemudian Romawi 3-nya benefit, Romawi 4-nya analisis finansial. Jadi kalau tugas nomor 2 Anda ada analisis finansialnya. Ya, tapi yang kedua ini, kalau Anda mengerjakan yang kedua, sudah separuh Anda mengerjakan tugas untuk UAS. Jadi tugas nanti ada 2 ya. Pertama tugas yang ini, kemudian nanti satunya lagi tugas UAS. Jadi tugas UAS ini cash flow. Jadi yang mengerjakan exercise nomor 2, ya. Anda nanti tinggal melanjutkan sedikit lagi ya. Kalau teman-teman lain nanti yang mengerjakan teman-teman lain yang mengerjakan exercise nomor 1
maka nanti di tugas nomor 2 dia akan bikin lagi ya, cash flow-nya. Itu saja ya, silahkan, bebas ya. Oke, bisa dipahami ya? Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sudah Oke. dapat dipahami. Oke, sudah clear. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bertanya. Ya. Oke, silakan, ada lagi yang ingin disampaikan? Bapak mohon maaf saya izin untuk bertanya lagi Pak. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Untuk yang format yang metode yang kedua itu yang menggunakan Excel, apakah nanti akan di-share oleh Bapak formatnya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, bisa nanti saya share formatnya di grup ya. Atau sebetulnya Anda sudah bisa menangkap tadi yang saya sampaikan. Saya kan sudah bicara dari identitas, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau memang nanti belum clear, saya coba nanti share di grup. Ya, supaya lebih fix lagi ya. Nanti saya share di grup. Oke. Iya baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama Neng. Silakan. Yang lain? Sambil saya coba buka siat dulu ya. Barusan jaringannya kurang bagus ya. Jadi saya coba buka siat untuk ngisi daftar hadir. Oke, silakan rekan-rekan isi daftar hadir ini sudah saya buka. Oke. Oke, sambil ngisi daftar hadir, saya membuka kesempatan karena ini kan materi terakhir itu sampai analisis finansial ya. Kemudian saya nggak tahu ini jaringannya sudah bagus belum ya, karena barusan di tempat saya berkabut ya. Saya coba nanti lihat dulu untuk melihat contoh kasus ya. Kalau tidak memungkinkan, nanti saya share aja di grup ya. Sebentar saya coba usahakan dulu pakai Gmeet. Oke, silakan rekan-rekan. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Barangkali mau bertanya mengenai analisis finansial.
Hari ini kita prepare saja buat minggu depan ya, teknis sama substansinya, diskusi saja. Karena secara materi sebetulnya sudah saya sampaikan. Bapak izin bertanya. Silakan. Oke, silakan. Zafira dulu, sok atau. Ya, Oh iya, maaf Bapak sebelumnya saya izin bertanya. Ya. Kalau mencari kasus analisis finansial yang ada di jurnal, apakah ada batasan tahunnya Pak? Enggak. Harus tahun berapa? Enggak ada batasan tahun, silahkan. Tapi yang update itu yang lebih baik ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan asumsi-asumsi harga ya. Bisa jadi kalau tahunnya jadul, harganya masih harga lama. Ya. Nah, sementara yang kita butuhkan kan yang update gitu. Jadi yang lebih update ya lebih bagus gitu ya. Oh iya Pak, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama ya. Silakan yang lain. Bapak izin bertanya. Boleh. Kalau untuk pemilihan yang tadi, tugas tadi itu sekelas itu harus kompak untuk milih tugas 1 atau tugas 2 atau bagaimana Pak? Atau terserah individunya? Ini Nur Syahidah ya. Tadi Iya, Pak. saya sudah menyampaikan bebas ya. Bebas satu kelas ini mau sama-sama silahkan. Mau beda silahkan. Tapi dengan catatan jangan mentang-mentang satu kelas itu boleh sama terus tugasnya sama. Ya, tugasnya harus beda, kasusnya harus beda. Kasusnya nggak boleh ada yang sama. Ya, misalkan begini, tugas yang pertama, misalkan kalau mau ngambil tugas yang pertama penangkapan, ya alat tangkapnya dibedakan. Ya, kalau misalkan yang keduanya ya jangan sama, jangan KJA semua. Barangkali ada marine culture, misalkan gitu ya. Itu kira-kira ya. Kalau yang pertama boleh masing-masing bebas menentukan tugas, tapi tidak boleh sama. Kalau sama satu kelasnya misalkan ngambil skenario yang pertama, misalkan ya, ngambil skenario yang pertama, boleh kan itu tinggal copy ya. Itu tinggal copy, tapi nggak boleh sama. Ya, kasusnya nggak boleh sama, harus beda. Kayaknya begitu ya, Nur ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan. Yang lain? Saya sambil buka bentuk exercise yang sederhana ya, tapi rusak, aduh maafin. Bapak mohon maaf, saya izin untuk bertanya kembali. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk metode pengerjaan yang pertama sendiri itu kan kita ngambilnya dari jurnal ya Pak. Nah untuk mengcopy pastenya itu sesuai dengan struktur yang di jurnalnya Pak, atau ada beberapa poin saja yang hanya diambil? Terima kasih. Oke, sama-sama. Sama persis. Jadi kalau itu tinggal ngopi kan, tinggal ngopi aja ya. Copy paste gitu ya, copy paste gitu. Seperti yang ada di jurnal ya, tinggal copy aja. Sekalipun itu salah, ada kekeliruan misalkan di asumsinya, di cara pengelompokan ke dalam cara pengklasifikasian biayanya, misalkan salah kamar dan sebagainya, nggak apa-apa.
justru nanti akan kita review ya. Jadi di pertemuan setelah UTS nanti saya akan coba review sedikit, kita ngambil contoh kasus misalkan dari tugas teman-teman, ini mana yang salah ya, mana yang nggak boleh dicontoh gitu ya. Nah itu karena seringkali saya melihat dalam analisis finansial itu pertama kekeliruannya adalah salah memasukkan komponen ya, komponen terutama komponen biaya. Kalau penerimaan sih tidak masalah biasanya. Nah kalau di komponen biaya ini kan ada dua yang harus diperhatikan. Pertama investment, kemudian yang kedua operasional cost. Ya, kesalahan antara investment dengan operasional cost itu adalah yang bersangkutan tidak paham mengenai umur teknis atau umur ekonomis dari sarana prasarana yang digunakan ya dalam usaha. Biasanya kesalahannya yang umur teknisnya di bawah 1 tahun karena bersifat fisik, misalkan ember, ini misalkan ya, ember ini umumnya di bawah 1 tahun gitu ya. Terus sama dia dimasukkan ke dalam investasi, kan keliru ya, karena di investasi itu umur teknis minimalnya 1 tahun ke atas ya, 1 tahun ke atas. Nah kalau 1 tahun ke bawah tidak dimasukkan ke dalam investment, tetapi harus dimasukkan ke dalam operasional cost. Nah, kalau sudah salah kamar seperti itu, maka dalam analisisnya nanti akan terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian yang kedua contoh lain, kesalahan memilah. Ya. Memilah mana itu investment dan mana operasional cost. Contoh tabung gas untuk ikan ya, tabung gas. Kalau tabungnya itu adalah investment, oke, sementara untuk gasnya adalah operasional cost, betul ya? Nah gitu. Jadi jangan sampai keliru kalau tabungnya saja itu masuk ke investment, sementara untuk gasnya masuk ke operasional cost. Itu contoh ya. Karena apa? Karena yang bersangkutan tidak paham ya, tidak paham tentang keragaman teknis sehingga seperti itu. Nah, kemudian kekeliruan lain adalah pada saat menentukan peak cost sama variable cost. Ya. Peak cost, saya kan sudah jelaskan perbedaan peak cost dan variable cost itu lebih kepada mekanisme pasar. Ya, bukan angkanya yang tetap, tetapi sifatnya yang tetap. Ya, bisa jadi angkanya sama, tetap semua, tetapi belum tentu itu masuk ke dalam peak cost. Karena apa? Karena sifatnya ya yang tidak tetap karena mekanisme pasar. Saya kan sudah jelaskan. Ya, jadi bisa jadi angkanya tetap tetapi sifat mekanisme pasarnya tidak tetap. Sehingga jangan coba-coba memasukkan ke dalam peak cost, maka Anda harus masukkan ke dalam operasional cost. Itu ya, contoh yang umum terjadi di dalam analisis finansial. Nah, kalau keliru seperti itu, maka nanti dalam hitung-hitungannya dan hasilnya itu akan salah. Ya, kalau lingkup usaha skala kecil mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau sudah skala project 2 miliaran, misalkan ya ratusan juta, miliaran gitu. Nah, kekeliruan seperti itu fatal. Ya, bisa menyebabkan perusahaan bangkrut.
Andanya sebagai manajernya atau sebagai direkturnya tentu akan berhadapan dengan risiko, ya, risiko dipecat, ya, atau risiko usahanya bangkrut, ya. Nah itu barangkali yang harus Anda perhatikan. Kunci dari hitung-hitungan ini adalah ketelitian. Oke, benar kira-kira itu penjelasannya? Oh iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, yang lain masih ada? Ini Lala baru masuk, Lala. Untuk rekan-rekan silakan Pak. diisi. Ada kesalahan teknis, Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa, saya doang ya. Silakan kalau mau tanya lagi. Sudah jelas? Ini sepertinya koneksinya kurang bagus ya. Jadi nanti saya coba kirimkan aja ya contoh analisis finansial pakai analisis project ya untuk kegiatan penanganan deh dengan berbagai ukuran bobot kapal dan alat. Harus dikirimkan saja karena koneksinya nih nggak bagus nih, sudah buka. Saya kirim ke WA ya, bentar. Grup kita teh EPP ya. EPP. Oh, sorry. Ada juga EPP Epic ini. Oke, rekan-rekan bisa kasih tahu itu nama grupnya. Nama grupnya PSDKU Ekonomi Produksi Perikanan, Pak. Bentar. PSDKU. Kita ada grupnya kan? PSDKU Bu? Benar. Google Classroom bukan Pak? Di Classroom, Pak. Oh, di Classroom. Kalau WA belum ada Pak sampai sekarang sepertinya. Oh, yang ada ya. cuma ya Classroom. Saya kirim ke Bu Nora aja ya. Mangga Pak, siap. Oke, saya kirim ke Bu Nora untuk exercise-nya, nanti dimasukkan Bu ke sana. Ke Classroom. Bentar. Oke, Bu Nora sudah saya kirim Bu. Excel ya, format Excel. Siap Pak.
Oke, nanti di-share aja ke teman-teman. Kemudian buat rekan-rekan, kan yang saya kirim ini formatnya Excel ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana proses hitungannya, jadi Anda masuk ke situ ya, ke kolom ya, ke baris di situ, ke selnya, Anda lihat di selnya. Nanti Anda akan melihat rumusnya ya. Rumus yang dibuat secara otomatis ya. Jadi database-nya ada di atas ya. Kemudian analisis finansialnya saya buat rumus secara otomatis. Dan Anda juga harus membiasakan seperti itu ya. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan di database, maka ketika diperbaiki di database dengan sendirinya ya, secara otomatis di rumus dan perhitungannya otomatis berubah. Jadi tidak perlu repot manual satu persatu gitu ya. Jadi rumus-rumusnya silahkan dilihat di selnya. Nah itu ya, silahkan dipelajari karena koneksi Pangandaran ini kayaknya kurang bagus ini ya. Oke, barangkali itu materinya silahkan dipelajari. Nanti kalau masih belum jelas silahkan didiskusikan ya, disampaikan ke saya, nanti akan saya coba bahas ya. Oke, baik rekan-rekan, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya kira sudah clear ya. Tugas sudah clear, UAS sudah clear ya. Dan minggu depan kita akan UTS dulu. Pagi-pagi Anda ngisi di siapnya ya, di daftar hadir. Kemudian setelah itu Anda mulai mengerjakan take home-nya ya. Take home-nya ini ada dua loh, ada tugas dan take home. Jadi segera aja dari mulai hari ini dikerjakan ya. Nah kalau take home kan seminggu ya, take home seminggu. Ini tugasnya berapa lama Anda siap untuk menyelesaikan? Oke. Untuk tugas berapa hari? Halo, Nur? Iya, Pak. Untuk tugasnya Muhammad Yasin seminggu juga. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Seminggu, Pak, untuk deadline. Oke, tugas seminggu. Untuk take home nanti ya. Take home nanti mulai minggu depan juga seminggu ya. Jadi saran saya tugas mulai kerjakan hari ini ya kan, seminggu. Nah minggu depan itu Anda sudah tidak punya beban lagi ya, Anda tinggal mengerjakan take home. Oke. Kalau sudah clear, saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini ya, untuk mata kuliah EPP ini. Stay safe ya, masih belum aman ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita dilindungi ya oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah untuk kita semua, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Nora, terima kasih sudah fasilitasinya ya. Mangga Pak, sami-sami Pak. Punten Ya. untuk tugas sama UTS nanti dikirim ke emailnya siapa ya Pak? Ya. Atau room? Ya, emailnya ke email saya aja, Bu Nora. Tapi emailnya Iwang Gumilar 2 Bu. Oh siap. Yang pakai domain sorry. Unpad apa bukan Pak? Sorry. Bukan Iwang Gumilar 2, pakai yang Iwang@Unpad aja, yang Unpad aja. Oke, siap Pak, siap. Oke ya, khusus itu untuk perkuliahan ya. Oke. Bu Nora makasih ya sudah bantu saya Bu Nora ya.
Sami-sami Pak. Oke, kita tutup saja dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.